bahwa besar kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Gufron itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah. Oh, celeng itu nggak tahu ilmu huruf. Alhamdulillah dibuka khusus untuk para calon santri-santri yang ingin belajar bahasa Suryani di Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang, gratis. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Coba ambil huruf Suryaninya. Siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Nah, ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seseorang begitu mencintai seseorang, maka kekurangannya tidak akan pernah dilihat. Begitu juga kepada orang-orang yang mencintai Mama Gufron. Mereka tidak berpikir dari mana bahasa Suryani tersebut. Karena mereka sudah benar-benar cinta, mereka hanya meyakini saja apa yang disampaikan oleh Gufron ini. Sementara bagi orang-orang yang cerdas, mereka senantiasa berpikir, justru terlihat aneh jika ada orang yang mengaku bisa berbicara seperti ini, bahkan bisa berbicara seperti hewan. Jika orang tersebut tidak memiliki gangguan mental, maka orang tersebut bisa dipastikan juga sedang mendongeng atau berusaha menipu orang lain. Dan begitu viralnya, bahasa Suryani Mama Gufron ini akhirnya membuat beberapa orang berusaha membongkar, kemudian juga meneliti apakah benar bahwa itu adalah bahasa Suryani yang asli, dan ternyata ada salah seorang YouTuber yang berusaha membongkar tentang bahasa Suryani Mama Gufron tersebut. Dan apakah hasil daripada penelitiannya tersebut? Ternyata halnya sangat mengejutkan. Ini dia videonya. Nah, sebelumnya perlu dipahami teman-teman bahwa bahasa Suryani itu memang benar-benar ada. Bahasa ini teman-teman merupakan bahasa yang ditutur oleh orang yang hidup di kawasan Syria dan sekitarnya. Nah, yang pertama kita ini sepakat bahwa bahasa Suryani itu memang ada, tetapi ini adalah bahasa turunan seperti dalam cuplikan video tadi. Khususnya sebelum era Islam seperti itu. Bahasa ini merupakan bagian dari turunan bahasa Aram dan disebut dengan istilah Lesana Suryaya. Bahasa ini teman-teman menjadi bahasa sucinya orang-orang Kristen Ortodok yang ada di kawasan Syria dan sekitarnya, di mana dahulu orang-orang di kawasan Syria itu masih menggunakan bahasa ini dalam kesehariannya. Sabar, karena kalian telah mendengar bahwa bahasa tersebut adalah bahasa Kristen Ortodok. Tenang, masih panjang videonya, kita lanjutkan lagi. Mama Gufron memperkenalkan ortografi tulisan bahasa Suryaninya. Gampang, siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini. Hancur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ini, hah? Betul atau tidak? Dengan melihat ortografi bahasa Suryaninya Mama Gufron, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Gufron itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Gufron yang membacanya, yakni dengan makoli-mokoli itu. Oh, celeng itu nggak tahu ilmu huruf. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. مريم رحمون راحم علينا عذارين تشبحتو توديثو هدرو قولوسو رمرومو طوبض لوبوطيل امنو ايث بخول زبان وبخول عيدون نيشت ود ناسق. Oleh karenanya kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Gufron, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Gufron itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri, namun dikasih nama Suryani seperti itu. Namun di sini mari kita berfokus tulisan mistik dari kalangan Yahudi Kabbalah, karena asumsinya bisa jadi tulisan mistik yang tercantum dalam buku-buku mistik Islam itu awalnya dipengaruhi oleh kalangan Yahudi mistik atau kaum Bani Israel dengan bahasa Ibraninya. Datang ke pondok pesantren, bukti nyata, bubuk roti tino mata. Waduh. Jadi teman-teman, dalam tradisi Yahudi mistik, mereka juga memiliki jenis jimat atau aufak yang disebut segulot.
Oleh karenanya di sini kita memahami bahwa kitab Malaikat Razial ini adalah sejenis kitab magic, kitab ilmu mistik, atau sederhananya sebagai kitab sihir yang memuat ilmu-ilmu mistik dan ilmu hikmah yang diajarkan oleh Malaikat Razial kepada Bani Israel. Termasuk di dalamnya penggunaan mantra, jimat, rajah, aufak, dan sigil. Nah, menariknya teman-teman, tidak hanya di Yahudi, kaum-kaum mistik dari tradisi dan budaya dari belahan dunia lain itu juga mengklaim bahwa mereka juga memiliki bentuk huruf yang diklaim sebagai huruf suci yang berasal dari alam gaib, dari alam malaikat, atau bahkan disebutkan sebagai tulisannya para dewa atau tulisannya Tuhan, seperti itu. Jadi jangan heran juga jika Mama Gufron itu mengklaim bahwa tulisan Suryaninya itu adalah tulisannya dari alam malaikat. Nah, ini parah nih. Bahasanya alam malaikat. Ya karena memang begitulah tradisi kelompok para penganut mistis. Nah teman-teman, hal ini mengerucut pada asumsi bahwa besar kemungkinan huruf mistik Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan tulisan mistiknya kaum Yahudi Kabbalah ini. Karena sekilas ada kemiripan dalam bentuk ortografinya, di mana ujung goresannya itu selalu ada lengkungan lingkaran, mirip seperti huruf Malachim. Bahwa besar kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Gufron itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan terkait bahasa Suryani yang digunakan oleh Mama Gufron tersebut, apakah kalian tertarik untuk belajar di pondok pesantrennya? Agar kalian bisa paham dengan bahasa Suryani, ada pengumuman gratis dari salah satu pengurusnya. Dan yang terakhir, saya mau berikan informasi karena saking viralnya pada hari ini, dalam seminggu ini, Abu Yamamah Gufron Al-Bandani radhiyallahu an yang merosting dengan kalimat wa maqoli dan lain sebagainya, dan atas petunjuk beliau alhamdulillah dibuka khusus untuk para calon santri-santri yang ingin belajar bahasa Suryani di Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang, gratis. Jadi nanti ada kelas khusus yang ingin belajar privat bahasa Suryani maupun Ibrani. Monggo, daripada penasaran, cari di Google wa mukoli, inna rahmatan, dan seterusnya. Banyak yang bingung, ada yang mengartikan goringan. Tadi saya dikasih tahu Pak Hirman, katanya apa? Goringan ya, dan lain sebagainya. Ini kan daripada penjenengan bingung dan mumet, ada yang mengatakan ngaji nahwu soro percuma ketika ada kalimat wa mukoli saja pada bingung mengartikan. Jadi monggo untuk para calon santri yang ingin ngaji privat bahasa Suryani dibuka khusus. Nanti ada kelas khusus di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Terima kasih.